warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Tuta. Saya Nisa, dalam podcast Suara Padmanaba. Pak Nisa nih cuacanya panas ya, maaf Pak Didi dan Pak Rudi ya, kita ngeboba dulu dengan pantun. Boleh Bu Tuta, silahkan. Pak Nisa beli boba, pulangnya beli bakwan hangat. Halo pemirsa Padmanaba, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik. Setelah hadir bersama kami pemirsa Pak Didi dan juga Pak Rudi. Pak Didi ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan Pak Didi adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan. Topik podcast kita kali ini yaitu persiapan pembelajaran tatap muka terbatas ya Mbak Nisa ya. Betul sekali Mbak Tuta. Kenapa terbatas? Karena memang saat ini kita masih berada di masa pandemi dengan kasus COVID-19 yang sudah turun cukup signifikan. Bahkan dalam Ingup ya, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 26 tahun 2021 ditetapkan bahwa per tanggal 7 September 2021 yang semula PPKM level 4 menjadi level 3. Iya betul sekali, jadi baru kemarin ya Manisa ya, dari level 4 ke level 3. Iya betul. Langsung saja pertanyaan gimana Mbak Nisa tadi? Silahkan, ke siapa Bu Tuta? Pak Didi nih, Siap. Pak, tentang vaksinasi siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta dan juga keluarga di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Bagaimana Pak keterlaksanaannya? Apakah sudah 100% atau seperti apa? Iya, baik. Terima kasih pada Mbak Tuta. Yang pertama kita bersyukur ya Mbak Tuta ya, Mbak Nisa, bahwa mulai kemarin tanggal 7 September kita sudah masuk ke level 3. Tentunya sudah mulai ada istilahnya rambu-rambu untuk kita bisa PTM terbatas. Nah, untuk vaksinasi untuk keluarga besar SMA Negeri 3 Yogyakarta Padmanaba, untuk guru Mbak Nisa, Mbak Tuta, jumlah guru kita itu adalah 57. Guru itu sudah 56 divaksin. Ada satu guru yang belum divaksin karena kondisi tertentu. Kemudian untuk jumlah karyawan itu jumlahnya 39. Alhamdulillah ini sudah divaksin semua. Sehingga Mbak Nisa, Mbak Tuta nggak usah khawatir, juga untuk orang tua dan bahwa untuk guru dan karyawan sudah 99,9% kita divaksin. Kemudian untuk siswa, jadi jumlah siswa kita adalah 752 siswa. Yang kelas 10 ini ada 250 siswa. Ini sudah divaksin 1 dan 2 atas kerjasama antara SMA Negeri 3 dengan Rumah Sakit DKT. Nah ini udah semua, udah 100%. Kemudian kelas 11 itu berjumlah 251 siswa. Juga sudah diselesaikan oleh Rumah Sakit DKT yang bersama dengan kita. Nah kemudian kelas 12 itu ada 251. Itu juga kemarin sudah divaksin 1 dan 2 oleh Rumah Sakit DKT kerjasamanya. Tetapi dalam pelaksanaan ada beberapa yang belum, itu kemarin sudah divaksin oleh pemerintah kota, yaitu dengan Baldik yang dilakukan di PDAM. Jadi untuk siswa kita alhamdulillah udah 100%, 752 siswa. Nah kemudian info yang terakhir bahwa nanti untuk keluarga siswa dan keluarga guru ini akan kita selesaikan pada tanggal 11 September, besok hari Sabtu. Ini divaksin kerjasama antara SMA 3, kemudian alumni dan Kadgama, yaitu keluarga alumni Teknik Gajah Mada. Gitu Mbak Tuta. Jadi insya Allah secara umum kita siap untuk PTM terbatas. Itu Mbak Tuta, Mbak Nisa. Baik, seiring dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui vaksinasi siswa termasuk keluarganya, tentunya sekolah juga sudah menyiapkan sarana prasarana yang mendukung ya Pak untuk PTM itu sendiri. Sejauh ini persiapan dari sekolah sudah apa saja Pak Rudi? Persiapan dalam mendukung pembelajaran tatap muka tentunya kita menambahkan untuk fasilitas protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, kemudian beberapa wastafel di beberapa ruang kelas dan lain sebagainya. Kemudian nanti di depan di security itu juga disediakan untuk pengecekan menggunakan thermostat atau termogan. Kemudian nanti di kelas juga kita
memfasilitasi dengan penyemprotan berkala ketika sebelum dan sesudah. Setelah itu nantinya dalam pembelajaran kita memanfaatkan blended learning atau hybrid learning, yaitu pembelajaran ketika siswa tidak bisa berangkat ke sekolah karena sesuatu hal, tetap bisa mengikuti pembelajaran secara online dan secara offline. Nanti kita sediakan webcam kemudian laptop, sehingga guru yang mengajar itu bisa dipantau dari rumah, seperti itu. Wah, Ya. Sudah Keren. cukup banyak ya Mbak Nisa ya persiapannya. Nah, Iya. ini Pak Rudi terkait dengan ruangan mungkin atau fasilitas yang ada di SMA Negeri 3 Yogyakarta ini, tentu saja ketika nanti PTM itu tidak semuanya bisa digunakan secara langsung ya Pak ya. Iya, Nah, benar. kira-kira apa saja Pak yang belum memungkinkan untuk digunakan nanti ketika PTM? Sebagai contoh untuk fasilitas yang belum bisa digunakan adalah kantin ya, karena memang protokol kesehatannya siswa itu ketika berangkat ke sekolah atau mengikuti pembelajaran tatap muka, siswa harus berjarak, kemudian tidak ada jeda untuk istirahat, baik makan di luar dan lain sebagainya. Mereka membawa sendiri makanan bekal dan lain sebagainya, tentunya dengan protokol-protokol yang ketat seperti itu. Jadi memang ada beberapa ruang yang tidak bisa digunakan, seperti ruang publik itu belum bisa diaktifkan, seperti masjid seperti itu ya. Jadi sebelum kegiatan sholat zuhur diharapkan semuanya sudah selesai dan siswa bisa kembali ke rumah semua, seperti itu. jadi memang ada fasilitas yang belum bisa digunakan meskipun nanti sudah masuk ke PTM terbatas. Nah, kemudian beralih ke Pak Didik nih Pak. Iya. Ketika nanti pembelajaran tatap muka itu kan ada waktu lebih banyak siswa di sekolah, atau mungkin nanti dengan hybrid learning, blended learning, ada kegiatan pembelajaran di sekolah meskipun tidak secara menyeluruh atau full day begitu seperti hari-hari biasanya. Nah, siswa itu kan juga tinggal di rumah dengan keluarganya, dengan saudaranya yang mungkin belum vaksinasi Pak. Nah, itu bagaimana sekolah menyikapi hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama adalah anak itu ketika boleh ke sekolah, itu yang pertama adalah izin dari orang tua. Itu jelas ya, sesuai dengan keputusan 3 menteri itu. Jadi ketika nanti orang tua itu mengizinkan anak, maka itu boleh ke sekolah. Tetapi apabila memang orang tua itu masih khawatir dan tidak mengizinkan, itu boleh anak mengikuti secara online dari rumah. Kemudian kita harapkan, ini juga di media ini ya, di podcast ini, bagi keluarga ataupun sanak saudara dari siswa SMA Negeri 3 yang belum vaksin, kami mohon segera untuk mendaftar, bisa di SMA 3 dengan Katgama atau di tempat-tempat lain yang bisa untuk melakukan vaksinasi. Jadi itu. Kemudian skenario yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, bahwa nanti untuk pintu masuk dan pintu keluar siswa itu berbeda. Nah, nanti seperti yang kemarin sudah kita gambarkan juga lewat podcast, bahwa nanti siswa itu masuk dari pintu selatan, Satpam Selatan, kemudian nanti pulang melalui Satpam Timur ya, sehingga nanti tidak akan terjadi penumpukan ataupun tidak terjadi Kerumunan ya Pak? kerumunan. Ya, betul itu. Dan juga siswa diharapkan membawa bekal dari rumah. Karena tadi Pak Rudi mengatakan kan tidak ada kantin ya, mosok beberapa jam mereka tidak minum kan tidak mungkin ya. Kemudian juga tidak boleh meminjam alat kepada temannya, itu ya. Itu tambahnya Mbak Nisa. Ya, memang betul persiapannya ini cukup matang ya Mbak Nisa ya. Dan kami mendengar Pak tadi ada kerjasama dengan Katgama, itu kalau nggak salah 1.000 vaksin Pak atau? Ya, itu ada 1.000 vaksin untuk keluarga siswa, kemudian keluarga guru karyawan, serta masyarakat sekitar sekolah ya. Jadi masyarakat Kota Baru, karena posisi kita di Kota Baru. Ya baik, luar biasa ya, 1.000 vaksin banyak sekali. Sasarannya luas. Ya. Nah, jangan lupa yang sudah mendaftar nih, jangan sampai terlewat jadwalnya, dipantau terus jadwalnya dan ditunggu undangannya. Tambahan nih Mbak Tuta, kami mewakili SMA Negeri 3 Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih kepada Katgama, keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah bersedia bekerja sama dengan sekolah kami untuk melaksanakan vaksinasi bagi keluarga siswa, keluarga guru karyawan, dan masyarakat Kota Baru pada umumnya.
Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Rudi. Oke, Tadi kan silakan. terkait fasilitas yang ruangan ya, Pak. Iya, Dan, benar. nanti ini kan mungkin PTM-nya tidak langsung seluruh siswa datang ke sekolah begitu ya, Pak. Iya. Jadi artinya ada blended learning. Apa namanya tadi, ada fasilitas-fasilitas apa saja atau media-medianya apa saja, Pak, untuk menyikapi blended tadi? Karena memang ada yang di rumah, ada juga yang di sekolah. Baiklah, untuk fasilitas untuk melengkapi blended learning atau hybrid learning, sekolah sudah menyiapkan media Zoom meeting, Zoom Pro, yaitu ada yang 100 peserta bahkan ya 1000 peserta, itu untuk menjembatani agar guru bisa mengajar dengan waktu unlimited. Itu tentunya memang kita harapkan semuanya siswa yang sedang di sekolah maupun yang tidak memungkinkan di sekolah karena sesuatu hal tetap mendapatkan hak yang sama. Kemudian selain itu media podcast ini kita juga bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Bapak Ibu guru nantinya silahkan kalau misalnya ingin membuat sebuah pembelajaran seperti talkshow seperti ini atau podcast, silahkan untuk bisa mendaftar supaya bisa memanfaatkan podcast ini dalam pembelajaran seperti itu. Wah, ternyata persiapannya sudah matang sekali ya Mbak Tuta, dilihat dari berbagai aspek yang sudah disiapkan oleh sekolah. Mulai dari fasilitas, baik itu yang bersifat fisik, ruangan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Ya, setuju sekali Mbak Nisa. Memang sekolah kita ini bisa ada dan juga bisa tanggap terhadap situasi yang Sudah ada. sangat beradaptasi sekali Iya, Bu Tuta. betul. Oh iya, satu lagi Mbak Nisa yang kami lupa itu adalah ketika nanti PTM terbuka, kami juga sudah siap dengan UKS ya. Jadi untuk UKS kita insya Allah sudah siap untuk, ini tidak kita harapkan tentunya ketika nanti pada waktu PTM ada yang mungkin istilahnya mendadak atau gimana, ada yang kurang enak, kurang sehat, itu bisa ke UKS. Dan juga kita sudah bekerjasama dengan puskesmas terdekat, nanti akan selalu kita pantau juga dengan dokter dan tenaga kesehatan dari alumni. Mereka sudah support untuk ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, baik guru, karyawan, siswa ketika PTM. Menyinggung UKS nih Pak, bagaimana dengan tim Satgas Covid SMA Negeri 3 sendiri? Oh ya, tim Satgas kita sudah ada, ini tahun kedua ya Mbak Nisa ya, Mbak Tuta ya. Jadi tim Satgas kita ini sudah tahun kedua, insya Allah sudah solid. Dan kita nanti ketika PTM akan istilahnya ada, kemarin kita bincang-bincang dengan kurikulum bahwa tim Satgas nanti akan bekerja sama dengan pengendali pembelajaran yang akan keliling untuk memantau kegiatan PTM. Itu. Ya, baiklah Mbak Nisa, terima kasih semuanya Pak Didi, Pak Rudi yang sudah hadir hari ini untuk menjadi narasumber. Saya kira pembahasan kita kali ini sudah lengkap ya terkait persiapan tatap muka terbatas. Baiklah pemirsa, karena tadi kita sudah menyimak penjelasan dari narasumber terkait dengan persiapan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Yogyakarta, juga terkait dengan vaksinasi. Nanti di season 2 kita akan ada narasumber yang berbeda, yaitu siswa dan juga perwakilan dari guru. Jadi jangan lewatkan season 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fatmanaba.